Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Isa selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis serta teman-teman semua karena sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Hana Septiandini dari kelas 3 TBIB, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pembagian hadis ditinjau dari segi kuantitas dan kualitasnya. Hadis dapat dibagi menjadi dua, yaitu secara kuantitas dan kualitas. Yang dimaksud dari segi kuantitasnya adalah penggolongan hadis ini ditinjau dari banyaknya rawi yang meriwayatkan hadis. Sedangkan hadis yang berdasarkan kualitasnya, penggolongan hadis dilihat dari aspek diterima atau ditolaknya hadis tersebut. Yang pertama yaitu hadis ditinjau dari segi kuantitasnya. Yang pertama ada hadis mutawir. Mutawir secara etimologi berarti mutabi atau yang datang berturut-turut. Sedangkan secara terminologi, hadis mutawir adalah hadis yang merupakan tanggapan panca indera yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi yang menurut kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat untuk dusta. Menurut Khatib al-Baghdadi, hadis mutawir adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang dengan jumlah tertentu yang menurut kebiasaan mustahil bersepakat untuk berdusta. Lalu yang kedua ada hadis ahad. Hadis ahad yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 1, 2, 3 atau lebih, namun hadis ini tidak mencapai tingkat mutawatir, yang artinya di sini adalah pada tiap-tiap tabaqah atau tingkatannya, jumlah rawi hadis ahad bisa terdiri dari 1 rawi, 2 rawi, atau 3 rawi saja, dan tidak mencapai derajat mutawir. Dan di kalangan para ulama hadis terjadi perbedaan pendapat mengenai kedudukan hadis ahad untuk digunakan sebagai landasan hukum. Sebagian ulama hadis berkeyakinan bahwa hadis ahad tidak dijadikan landasan hukum untuk masalah akidah, sebab menurut mereka hadis ahad bukanlah pasti ketetapannya. Namun menurut para ahli hadis yang lain dan mayoritas ulama, mereka mengatakan bahwa hadis ahad wajib diamalkan jika telah memenuhi syarat kesohihan hadis yang telah disepakati. Dan hadis ahad itu sendiri dibagi menjadi 3 macam, yaitu hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, namun sebelum mencapai derajat mutawir. Dan yang kedua itu ada hadis aziz. Hadis aziz itu hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang pada satu habaqoh, kemudian pada habaqoh selanjutnya banyak rawi yang meriwayatkannya. Dan yang terakhir ada hadis gharib. Secara etimologi, kata gharib itu berasal dari kata garaba, ya ribu, yang artinya menyendiri, asing, atau terpisah. Sedangkan secara terminologi, hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi dimanapun tempat sanad itu terjadi. Dan hal ini sesuai dengan klasifikasi hadis gharib yang memang sudah dibagi menjadi 2, yaitu hadis gharib mutlak, yang adalah hadis yang kegaribannya terletak pada asal sanadnya. Maksudnya hadis pada saat disampaikan oleh Rasulullah SAW hanya diterima oleh satu orang sahabat saja. Yang kedua ada hadis gharib nisbi, yang termasuk sebagai hadis gharib nisbi, yaitu ada apabila kegariban terjadi pada pertengahan sanadnya, bukan pada asal sanadnya. Maksudnya di sini yaitu satu hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari 1 orang rawi pada asal sanadnya, kemudian dari semua rawi tersebut, hadis ini diriwayatkan oleh 1 orang rawi saja yang mengambil dari para rawi tersebut.
Lalu kita masuk kepada hadis yang ditinjau dari segi kualitasnya. Hadis yang ditinjau dari segi kualitasnya dibagi menjadi 3, yaitu ada hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Yang pertama yaitu hadis sahih. Definisi dari hadis sahih sendiri itu menurut Ibnu Salah adalah hadis sahih adalah hadis musnad, hadis yang memiliki sanad, yang bersambung sanadnya dan dinukil oleh seorang yang adil dan habib dari orang adil dan labid, hingga akhirnya sanadnya tanpa ada kejanggalan dan cacat. Menurut definisi itu dapat dikatakan bahwa hadis dimaksud dengan hadis sahih yaitu hadis yang sanadnya bersambung dan para rawi yang diriwayatkannya oleh hadis tersebut adalah adil dan labid, serta dalam matan hadis tersebut tidak ada kecacatan atau kejanggalan. Untuk memudahkan dan memahami definisi dari hadis sahih, dapat dijelaskan bahwa hadis sahih adalah hadis yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Hadis akan dikatakan sahih jika hadisnya musnad. Musnad di sini yaitu maksudnya hadis tersebut disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan disertai dengan sanadnya. Yang kedua, sanadnya bersambung antara rawi dari sanad hadis tersebut pernah bertemu langsung dengan gurunya. Dan yang ketiga, seluruh rawinya adil dan labih. Maksudnya adalah rawi yang adil yaitu rawi yang bertakwa dan menjaga kehormatan dirinya, serta dapat menjauhi perbuatan buruk dan dosa besar seperti syirik dan bid'ah. Dan yang dimaksud dengan labid adalah kemampuan seorang rawi dalam menghafal sebuah hadis. Tidak ada syad. Artinya hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis dari rawi lain yang lebih kuat darinya. Tidak ada ailah, artinya hadis tersebut tidak ditemukan kecacatan yang merusak kesahihan hadis tersebut. Dan hadis sahih diklasifikasikan menjadi 2, yaitu sahih li zatihi dan sahih li khairihi. Sahih li zatihi yaitu hadis yang sudah memenuhi syarat-syarat hadis sahih seperti rawi harus adil, kuat ingatannya, sanadnya tidak putus, matanya tidak mempunyai cacat, dan tidak ada kejanggalan. Untuk hadis sahih li khairihi, artinya yang sahih karena yang lainnya, yaitu menjadi sahih karena dikuatkan oleh sanad atau keterangan lain. Dan hukum dari memakai hadis sahih adalah wajib, sebagaimana kesepakatan para ahli hadis dan para fuqaha. Argumennya adalah hadis sahih merupakan salah satu sumber hukum syariat sehingga tidak ada alasan untuk mengingkarinya. Yang kedua ada hadis hasan. Kata hasan di sini berasal dari al-husnu yang artinya kecantikan dan keindahan. Definisi dari hadis hasan berarti ada perbedaan pendapat di kalangan para muhadisin. Yang pertama, pendapat Abu Isa At-Tirmizi tentang hadis hasan, yaitu beliau berpendapat bahwa hadis yang dalam sanadnya tidak terdapat orang yang tertuduh bohong, hadisnya tidak janggal, serta diriwayatkannya tidak hanya dalam satu jalur rawian. Dan definisi hadis hasan yang ditemukan oleh At-Tirmizi ini masih hampir sama dengan definisi hadis sahih, karena hadis sahih juga mensyaratkan sanadnya tidak tertuduh oleh dusta, hadisnya tidak janggal, dan tidak hanya terdapat satu jalur rawi saja. Yang kedua ada hadis dhaif. Definisi dari hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat diterimanya atau suatu hadis yang dikarenakan kehilangan salah satu syarat dari beberapa syarat yang telah ditentukan. Dari definisi tersebut maka dapat dikatakan bahwa jika ada salah satu syarat dari beberapa syarat diterimanya suatu hadis dan itu tidak ada,
maka hadis tersebut diklasifikasikan ke dalam hadis dhaif. Dan di sini para ulama ada perbedaan pendapat mengenai masalah hukum yang menggunakan hadis dhaif. Sebagian besar ulama memperbolehkan mengambil hadis dhaif sebagai hujjah apabila terbatas pada masalah fadliul amal. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan teman-teman mengenai macam-macam hadis dari segi kuantitas dan kualitasnya. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.